Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa shafa'ina min khaza'in rahmatika ya Allah. Ya Allah, bukan hati dan pikiran kami, bukan kami ilmu, kefahaman dalam kami. Allah, pimpin kami beramal dengan ilmu yang kami ketahui, bersihkan kami istiqamah, ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillah. Apa kabar Bapak sekalian? Alhamdulillah baik. Santai saja ya. Santai Ustaz. Namanya MT Al-Zahra. MT. Jangan apa? Bukan MT. Ya. Majelis taklim. Ini besar maknanya. Majelis itu tempat seperti ini. Taklim itu ilmu pengetahuan. Itu noun daripada al-lama, to teach. Al-mu takliman. Taklimatnya teach. Tempat untuk belajar sesuatu. Mungkin pada sebahagian besar orang apalah kumpul-kumpul gitu ya. Duduk baca kitab, baca buku. Paling-paling nanti tambah gosip-gosip. Ya. Tapi sebenarnya dulu yang saya kasih majelis taklim ini sangat besar nilainya di agama kita. Ya. Betul. Majelis taklim itu adalah majelis zikir untuk mengingatkan kita kepada Allah. Maka kita akan hakikat diri kita. Sebab satu hari itu kalau menurut pakar komunikasi berjuta info yang masuk ke otak. Kita masuk kereta, kita dengar, kita dapat info. Serahlah apa yang kita masuk, traffic jam lah, COVID yang naik lah, virus ini itu, ya kan, penipuan haji lah, ya kan. Semua itu masuk ke dalam pikiran kita. Kita tengok eksiden, kita tengok perangai manusia, kita tengok iklan-iklan. Itu semua masuk dalam alam bawah sadar kita. Mestinya ada satu alam sadar kita seperti ini. Kita dengan sadar kita datang untuk mengaji. Jadi ini kita bersengaja. Yang ini yang sangat baik. Ya, saya alhamdulillah hampir setiap pagi lah kalau saya tidak ada halangan. Saya akan buka majelis ilmu. Apa setiap pagi? Lepas subuh saya akan buka. Dibayar tak dibayar saya akan buka. Majelis ilmu. Ya. Itu sangat baik untuk menyadarkan kita itu. Ya. Sebab apa? Sebab manusia ini hakikatnya dalam lupa. Hakikat manusia ini lupa. Dalam bahasa Arab sumiyal insanu insanan menjadi syai'un. Kenapa manusia itu namanya manusia? Karena ada sifat lupa dalam kemanusiaan. Dalam bahasa Arab manusia itu dinamakan insan. Insan itu dari perkataan lupa, nasia. Jadi kita perlu diingatkan, ditazkirahkan. Di mana ditazkirahnya? Yang terbaik seperti ini, majelis ilmu seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim. Ya, ini benar sangat mulia, sangat baik, sangat digunakan. Ada orang tuh yang dia sadar dengan kepentingan majelis ilmu ini, maka dia akan mengusahakan dirinya untuk hadir. Karena kalau kita tidak usahakan, kita tidak paksa diri kita hadir, akan ada kesibukan lain. Pasti itu kan? Pasti ya. Pasti ada kesibukan lain. Kesibukan A, B, C, D, pasti akan ada saja. Ya, kesibukan rumah yang tak habis-habis. Ya, kesibukan anak-anak yang tak habis-habis. Kesibukan kerja yang kerja tak habis-habis. Ya, jadi mesti kita memang slotkan masa kita di sini. Dan ini
ini sangat-sangat baik. Ya, makanya saya doakan untuk tadi Allah rezekikan kami istiqomah. Istiqomah ini suatu perkara yang mudah disebutkan, tapi suka dilakukan. Sampai seorang sahabat spesial bertanya kepada Nabi, Rasulullah, tolong wasiatkan kepadaku sesuatu yang aku tidak tanya pada orang lain. Karena Nabi istiqomah. Ya, maknanya istiqomah ini adalah suatu perkara yang sangat. Ada orang dia bahasa kampung saya ini angat-angat tai ayam. Ada tak bahasa kampung itu? Sama kampung kita kan? Kampung yang di London. Iya, jadi hangat itu bermusim. Musimnya datang lagi happy, lagi suka dia datang. Kalah dengan durian. Durian aja hampir tidak bermusim sekarang. Setiap saat dia ada kan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak bermusim, istiqomah. Cari ilmu pengetahuan. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Coba ibu masuk bilik malam hari, nggak ada cahaya. Coba carilah apa benda. Saya selalu kadang-kadang gitu saya matikan lampu, saya cari apa. Ya Allah, al-ilmu nurun. Cari dapat. Ya. So, coba kita mengambil sesuatu hikmah dalam setiap apapun kegiatan aktiviti kita yang boleh kita cari hikmah. Karena gitu saya cari sesuatu. Oh, makanya para ulama menyatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Tanpa cahaya, gimana kita mau mendapatkan hikmah itu? Gimana kita mau mendapatkan hikmah-hikmah kehidupan tanpa ilmu pengetahuan? Makanya tua itu pasti. Dewasa belum tentu. Tua itu pasti ya. Dewasa belum tentu. Dewasa nanti matang, ada hikmah pada orang itu. Ya. Ada satu pengajaran hidup yang orang muda boleh mengambil daripada dia. Nama yang tua tapi adab akhlaknya macam anak remaja. Ya. Maka gimana kita boleh mengisi masa kita itu hari per hari, ya, day by day, week by week, ada dapat ilmu pengetahuan. Dapat satu poin saja, ya, satu hikmah saja. Babun min ilm dalam kitabul ilm disebut Imam Ghazali. Ya. Satu bab ilmu pengetahuan yang kamu pelajari lebih afdal daripada sholat sunat 60 rakaat. Satu bab ilmu pengetahuan dalam satu hadis. Harus satu bab. Satu bab ilmu pengetahuan, maksudnya satu ilmu pengetahuan. Misalnya hari ini insya Allah kita akan mengaji bab tentang zuhud. Satu round tentang zuhud, tapi kita ketahui apa itu zuhud, apa fadilahnya, ya, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. So nanti balik kita tengok ya, ada dua saya katakan. Pertama ilmu pengetahuan, disebutkan dalam Ihya juga ya. Semua manusia akan binasa. Kullun nas halikun. Semua manusia binasa. Kecuali orang yang berilmu. Illal amilun. Ini belum stop si kong. Semua yang berilmu juga binasa. Kecuali yang beramal. Nah, ya. Jadi kita dah tahu, kita amalkan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita tahu tapi kita tidak amal, itu namanya kasyajari bila samar, seperti pokok tanpa buah. Ada dia, tapi tidak dapat merasai orang nikmatnya. Ada manfaat, ada. Boleh orang berteduh pokok, tapi tidak ada samarnya, kemanisan fruits daripada buah tersebut. Jadi buah daripada ilmu itu adalah pengamalan dia. Ya, saya dapat ini, saya tahu. Oh iya, ini sedikit saya amalkan, coba amalkan. Amalkan kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. And then jadi habit. Kita mau yang itu.
Sholat duha, fadilahnya sangat besar. Besar. Ya, tak boleh kita 8 rakaat, 2 rakaat pun jadilah. 2 rakaat. Ya kata Nabi, kullu sulama Adam itu mesti ada zakatnya. Setiap sendi manusia itu ada zakat. Cukuplah dengan mengerjakan sholat duha. Dari riwayat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu sudah mencukupi. Dan fadilah lain daripada sholat duha itu, contohnya memudahkan urusan kita. Ada sebagian melapangkan rezeki kita. Ya, berbagai fadilah sholat duha itu. Kita udah tahu. Question, dah buat belum? Nah, dah buat start sekali seminggu, contohnya. Bagus. Tambah lagi 2 kali seminggu. Tambah lagi 3 kali seminggu. Lama-lama kalau kita sudah tiap hari kita lakukan, sudah jadi habit kita. Dan kita rasa something missing kalau kita tidak buat. Kita mau yang tuh. Katanya harus 40 hari dikerjakan tuh. Jadi happy. Itu salah satu begitu katanya. Trik dia. Ya, atau apa. Tapi yang jelas kalau menurut saya, kita ada ilmu namanya ilmu paksa. Paksa diri kita. Ya, kalau ketika marah Allahumma paksa, kan? Ya Allah, aku paksakan. Paksa diri kita untuk mencoba mengamalkan sesuatu yang kita ketahui. Baik ya. Jadi, saya katakan tadi, semua manusia halikun, binasa, kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu binasa kecuali orang yang beramal. Oke ya, Pak ya. Semua yang beramal juga akan binasa kecuali orang yang ditambah dengan sifat ikhlas. Ikhlas ini purity. Purity dalam kita berbuat. Ya. So kita mencoba untuk naik satu level pada satu level kepada satu level. Ikhlas. Betul. So pertama ilmu. Dengan ada ilmu kita beramal, dan kita beramal pastikan dengan so simple benda ini ya, insya Allah mudah-mudahan dapat kita amalkan ya. Boleh ditulis, boleh diupload ke Instagram, boleh dalam status. Pertama kita mesti berilmu. Kalau kita tidak berilmu, maka kita fil gulam, dalam kegelapan. Yang saya sebutkan tadi, ada orang yang beramal, saya jumpa, Ustaz, saya amalkan ini, ayat ini, sudah sekian puluh tahun. Apa itu Pak Haji? Ini kisah nyata saya ya, dengan seorang Pak Haji 70 tahun. Ditunjukkannya, rupanya syair Arab. Syair, bukan ayat Quran, bukan hadis-hadis Nabi. Kalau mau menjadi amalan ini zikir-zikir kita, contohnya lepas sholat saya baca ini, lepas sholat saya baca ini. Sama halnya Pak Haji tadi, lepas sholat dia baca itu. Rupanya itu zikir saja, bukan zikir pun, bukan zikir, tapi merupakan syair Arab. Memang syair tadi nilainya bagus, isinya bagus, tapi dia tak paham, so dia amalkannya. Nah itu kadang-kadang kita tidak tepat. Ya, makanya perlu kita berguru, mencari ilmu. Ya, bila perlu double check dengan orang yang lain, ya, untuk memastikan sesuatu amalan atau zikir. Ya, so ilmu adalah nur, cahaya. Ya, dengan adanya ilmu maka kita akan terang, kita akan mudah, kita akan nampak ya. Ini betul, ini salah. Ya, salah rupanya saya buat selama ini. Setelah saya tahu, ini ilmu tadi kan. Oh begini rupanya yang betul. Contohnya cara sholat, contohnya. So, kita mencari ilmu, berguru, ya, bacaan-bacaan dalam sholat kita. Apa-apa ilmu pengetahuan. Sebab tanpa itu maka kita dalam kegelapan, ya, dalam tidak betul dalam berbuat. Baik. Setelah kita berilmu, kita beramal dan amalah ikhlas. Inilah orang yang percaya. Orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang terjaga
dan tidak akan boleh dikalahkan oleh iblis. Siapa bilang? Allah yang bilang. Ya. Allah yang bilang. Ketika iblis bersumpah kan, bersumpah dia bahwa dia akan menyesatkan anak Adam. Yang betul-betul marah kan. La ughwiyannahum ajma'in. Itu bahasa Arabnya, pasti aku akan sesatkan anak-anak Adam. Dan dia minta tempo pada Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat kelak. Allah bagi endorse panjangkan umur. Tapi ada konsekuensi iblis. Saya akan sesatkan semuanya. Maka kata Allah, illa ibadiyal mukhlasin. Malaikat hamba-hambaku yang ikhlas, kau tidak akan sesatkan. Jadi itu pentingnya ikhlas dalam beramal. Salah Pak Ustaz, saya mau ikhlas. Mana sih mau ikhlas itu? Buat aja dulu. Buat aja, jangan tunggu. Buat aja dulu. Mau sedekah aja. Latih diri kita. Ya. Ya, buat aja dulu. Sedekah, aku tahu. Yang penting aku buat lillahi ta'ala. Sudah. Buat aja dulu. Ya. Kalaupun ada sikit-sikit. Orang dipuji. Udah jalan aja. Jalan aja buat dulu. Jangan sampai kita masuk dengan talbisul iblis. Ya, talbisul iblis dulu pernah kita baca buku ini. Masa saya dulu ada diberi amanah dengan Azhara, pernah kita baca talbisul iblis. Jangan sampai kita terperangkap dengan iblis punya trap. Oh, jangan kamu berbuat, nanti kamu dikata ria. Nanti kita nggak buat. Jangan kamu hadirlah ke majlis Talib Az-Zahra, nanti paling-paling kamu supaya dibilang orang begini begitu. Saya datang was-was itu. Kita pun kita perturutkan, ya, yang mana? Itu setan ya? Itu setan itu. Kalau was-was seperti itu, jalan saja, buat saja. Ya, jadi kita tidak mau terperangkap oleh kesesatan tersebut. Baik, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya kasihi, saya muliakan, ya. Terima kasih sekali lagi jemputannya, walaupun jemputan mengejut ya. Alhamdulillah. Saya sebenarnya sudah kerja full time ya, menguruskan satu travel agency di Az-Zair namanya ya, nama Az-Zair Travel and Tours. Mereka banyak buat tour Turki, kemudian ada ke Maroko, Balkan. Insya Allah kalau ada rezeki panjang umur saya pun 4 Agustus nanti akan ke Turki juga. Nggak ada umrahnya Pak? Umroh ada, sudah. Nah saya sebenarnya di sini diundang menjadi pengurus umrohnya. Pengurus umroh, pengurus bahasa Malaysia, manajer bahasa kita, pengurus umrohnya gitu. Emang saya yang diamanahkannya itu. Tapi umroh kan belum start. Apa aja lah Ustaz, Turki lah, oke lah, saya itu memang belum pernah ke Turki. Jadi rezeki lah, ya, bisa bekerja, bisa dapat tour, dapat free, alhamdulillah. Mana tahu ibu-ibu kalau pengen ke Turki memang salah satu yang ya paketnya very cheap, murah dibanding dengan 4.200, 4.250, dan itu ada perjalanan 10 hari. 10 hari. Tiket saja sekarang udah 4.500 tiket saja. Ya, tapi ini all in sekali dengan 4-5 star hotel. Makan sekali, ya, tour sekali, masuk semua sudah masuk. Masuk museum, masuk ini semua sudah dibayarkan dan all the package, dan juga saya bawa duit pocket dan tipping untuk tour guide. Tipping itu memang kita bayarkan, misalnya wajib tipping itu dalam USD $5 sehari. Ini dalam 120 ringgit lebih kurang. Itu aja lah ekstra tambahnya. Tapi kalau ibu kontak saya akan bagi diskon 200. Which is komplit ya. Sebab memang dia bagi saya privilege. Nah, dia bagi saya privilege untuk memberikan diskon. Itu sampai kapan paketnya Ustaz? Sampai good question, pandai Mbak. Sebab memang November Desember akan naik.
Desember, ya November Desember dalam, tapi still below 5. Below 5. Tiket saja kalau ibu cek sekarang, flight yang paling murah sekian 4.500 tak gimana. Tiket saja. Apa nama travelnya Pak? Az-Zair, Z-Z-I-R, Az-Zair. Zahir. Zair. Zair itu English, Arabnya Iya. traveler. Nah, Az-Zair. Ada di Instagram semua kita. 42A3 ya. 42A di Jalan Mustari. Betul, ya. Nah, saya di situ sekarang diamanahkannya. Nah, kalau Bapak tengok di situ, kalau Bapak tengok di mana-mana poster, dia biasanya nama saya kan ada. Kalau poster-poster yang terbaru, Az-Zair. Ya ada di Instagram, di TikTok juga ada. Ya betul. Nah, kalau itu biasanya ada nama saya kan ada di situ, di code Iya. sebagai. Kalau nama saya ada di situ, saya dapat privilege untuk diskon lah. Dan si apa ini, bos ini Datuk Zubair memang dibagi. Kita dapat nggak, Ustaz? Sure dapat. Nah, insya Allah dapat. Dan kita akan ada, kalau ibu-ibu mana tahu berminat lebih jauh lagi, kita ada ke Maroko, Spain, dan Portugal. Kebanggaan mau Maroko. Pengen. Saya insya Allah kalau ada rezeki 20 November saya akan ke Maroko. Maroko 15 hours. Bisa nanti akan yang nanti surveinya akan ada lagi lokal atau Tour guide lokal lah. lokal ya? Nah, saya boleh jadi Semua tour leader saja lah. Dan history saya boleh belajar lah. History saya akan coba find out. Sangat menarik. Ya. Karena kalau ada rezeki saya sangat galakkan. Dan ini perintah Allah ya. Bukan saya nak jual perintah Allah supaya begitu atau tidak. Siru fil ard. Itu perintah Allah. Berjalanlah kamu di permukaan bumi ini. Kalau memang kamu ada rezeki, mau diapain lagi kan? Kan nggak mungkin duitnya dibelai-belai terus gitu. Turki kan banyak itu juga, apa tempat Nabi juga. Betul. Iya. Ya. Turki banyak sejarah-sejarah Islam di sana. Dan banyak juga sejarah tamadun di sana ya. Baik. So, alhamdulillah sekali lagi walaupun undangannya mengejut dan di sini travel ini saya pun alhamdulillah saya sangat dekat dengan owner ya, Datuk Zubair itu sekaligus saya ada ini, kalau boleh aja ya sekaligus saya promo juga package kita di sana. Nah, dan insya Allah saya sebab kita pun milih juga tempat pekerjaan kan, kalau memang yang hengki-pengki saya katakanlah insya Allah ya. Ya kita nak yang betul-betul dan dia pun saya tengok jujur, bagus, saya kumpul. Dan alhamdulillah kita dapat baru-baru ini saja dapat award daripada satu company besar juga untuk bawa 90 orang ke Turki Oktober tanggal 20 dan ke Maroko 20 November. Itu 70 orang ke Maroko. Saya salah satu terkaitnya. Ya. Baik, alhamdulillah. Pada pagi ini sebenarnya saya satu bab yang saya coba untuk ketengahkan. Tadi untuk ilmu pengetahuan kita anggap sebagai mukadimah ya, supaya kita semakin kita bersemangat untuk menuntut ilmu itu. Ya, semakin banyak. Hafat alaihimul malaika kata Nabi. Orang-orang yang dalam majlis ilmu ini dinaungi oleh malaikat. Ya, dapat rahmat, dapat kasih sayang, hati mereka tentram. Jadi di majlis ilmu ini banyak sekali fadilahnya yang jangan sampai kita lupakan. Baik. Apa itu zuhud? Nah, ya, ibu-ibu ada bapak ada pernah tahu tak pernah dengar kalimat zuhud? Apa itu zuhud? Ya. Oh, dia ini zuhud orangnya. Untuk kita sebutkan. Zuhud itu ya selalu disalah arti. Ya. Zuhud itu kita tengok orang dia tak kerja, duduk di masjid saja, zikir-zikir. Kenapa dia? Dia ini zuhud orangnya nih. Ya, bukan itu zuhud itu. Ya. Zuhud itu, kita tengok ya, saya ikut satu kitab ini, ya. Biar kita jelas konsep-konsepnya. Ya. Baik. Pertama, kenapa saya katakan saya buat konsep zuhud? Actually saya dapat inspirasi tadi pagi. Saya katakan setiap pagi buat kajian ilmu, saya baca kitab Hadis Nawawi, 40 Nawawi. Dan kadang satu kitab pun sudah khatam, kita ulang lagi, so menguatkan kita. Nah ini ya, ada satu pertanyaan dari sahabat Nabi. Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi. Jadi dia ini siapa tadi ini? Abi Abbas tadi itu dia tampak, dia tengoknya datang seorang pada Nabi. Ya. Kemudian dia berkata, sahabat tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya, dullani ala amalin, tunjukkan aku
ajarkan aku suatu amalan, suatu perbuatan. Iza amiltuhu, kalau aku kerjakan, ahabbani Allah. Allah akan mencintai itu. Allah akan merahmati itu. Allah suka padaku. Kan saja itu wa ahabbani nas, dan manusia pun suka padaku. Ya, ditanya oleh sahabat. Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang aku amalkan. Kalau aku amalkan, apa jadinya? Aku akan dicintai Allah dan aku dicintai manusia juga. Hebat kan soalan ini? Kan ini brilian. Sahabat-sahabat Nabi ini brilian. Tunjukkan satu perbuatan yang Allah cinta padaku, manusia pun suka. Apa amalan itu? Kata Nabi SAW, izhad fid dunya. Zuhudlah kamu tentang dunia. Zuhudlah kamu tentang dunia. Niscaya Allah akan mencintai. Zuhudlah kamu pada apa yang ada di tangan manusia. Pada apa yang ada pada manusia. Manusia pun akan suka pada kamu. Apa artinya? Inilah zuhud yang sesungguhnya itu, yang amalan ini akan disukai Allah, manusia pun suka kepada kita. Kenapa? Nah, kita perhatikan ya. Apa amalan zuhud itu? So, kita ambil definisi zuhud itu sendiri apa? Oke ya, tengok. Oke. Saya ambil daripada bahasa Arab ya. Az-zuhdu fil lughati huwa qillatu syai' atau asyai'il qadir. Zuhud itu dari segi bahasa itu kecil, mengecilkan sesuatu, menganggap kecil pada sesuatu. Itu zuhud itu. Dari segi bahasa dia. Ya. Oke. Adapun dari segi istilah agama, yang dimaksud zuhud adalah mengurangkan ambisi-ambisi keduniaan. Oke? Mengurangkan ambisi-ambisi keduniaan dan menganggap perkara-perkara dunia ini adalah perkara yang kecil. Menganggap perkara-perkara yang related dengan dunia itu adalah perkara yang kecil. Perkara yang biasa maksudnya. Tidak sampai menenggelamkan hatinya, ya. Hendaklah ia memandang sesuatu itu dengan pandangan yang Allah hilang juga, ya, akan berakhir juga. Jangan terlalu difikirkan. Itu pandangan zuhud itu. Jadi zuhud tadi kita sebutkan sekali lagi adalah mengurangkan ambisi-ambisi keduniawian atau cita-cita keduniaan yang berterusan dan menganggap ia sebagai perkara yang kecil. Bahkan kalau kita mampu adalah mengosongkan hati kita daripada perkara tersebut dan memandangnya bahwa ini adalah perkara yang sementara yang akan hilang, akan selesai. Whatever, apapun masalah dunia ini, dulu kita takut sekali. COVID. Apa-apa tengok WhatsApp, tengok Instagram, tengok TV, stres. Nangis. Sampai nangis. Iya kan? Takutan yang saya tuh kalau dulu pergi beli barang, Senggol orang. tengok orang toko gitu kan ya. Lama-lama kita, itu tadi itu. Tapi kalau kita anggap dengan pemandangan yang zuhud, pandangan orang yang zuhud, menganggap ini akan berakhir. So biasa-biasa. Jangan sampai ini menjadi. Betul, itu berhubung kayak nanti Mbak. Ini semuanya, makanya zuhud ini sebenarnya dia first disebutkan dia adalah amalan hati, perbuatan hati kita. Ya, itulah amalan zuhud itu. Oke? Kenapa dia menjadi penting? Oke, kita perhatikan di sini ya, bahwa yang saya kasih. Oke. Amalan zuhud ini adalah amalan personal, pribadi, dan dia adalah amalan hati. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk seperti yang kita rasakan. Kita sudah mencoba untuk merasa cukup, merasa puas, merasa dapat mengecilkan sesuatu, ya. Tapi ini mungkin kita tidak bisa paksakan kepada orang lain. Contohnya gini ya, contohnya kita pergi kedai makan.
ya kita dengan anak. So kita rasa oke, saya rasa cukup 1 menu saja untuk saya. Cukup menu untuk saya. Dan saya rasa cukup sudah. Masih 2-3 menu untuk saya. Saya mencoba untuk merasa cukup. Ya. Tidak mengikuti segala keinginan nafsu saya. Saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu kan. Tapi sebenarnya 1 pinggan yang kita makan sudah cukup. 2 pinggan yang kita sudah tidak lagi, tidak dinikmat lagi. Berlebihan. So kita convince diri kita. Kita dah boleh ya. Kita dah boleh dan itu perlu latihan. Dan ketika kita sudah boleh hal tersebut, sementara contohnya anak-anak kita mereka belum lagi boleh ya. So yang hal di sini tidak boleh terus serta-merta untuk memaksa mereka atau mau memarahi mereka dan hal tersebut. So hanya latihan ya, latihan. Tidak boleh kita paksakan ya. Baik. Kita tengok di sini ya. Oke. Apa manfaat zuhud itu ya? Kita perhatikan. Apa manfaat zuhud yang kita dapatkan jika kita Oke, nanti kita akan sampai di sana ya. Baik. Bagaimana zuhud yang disukai oleh Allah itu? Ya, bagaimana zuhud yang disukai Allah itu? Ketika manusia memandang Allah lah paling utama dari segala-galanya. Jadi yang lain itu menjadi kecil. Contohnya, kalau kita mau makan, nafsu kita adalah ingin makan benda itu. Sementara kita tahu, ini mungkin syubhat lah. Mungkin syubhat. Kita tengok restoran ini halal atau halal, kan? Dia in between itu. Haram kita katakan enggak juga. Masalahnya mungkin dia ada pelayannya pakai tudung. Saya pernah dulu company bawa satu tempat steak. Saya tengok namanya pun ya namanya steak kan. Tapi ini cari sijil halalnya nggak ada gitu. Ya kan? Nah, itu kan kita udah dihadapkan pada 2. Kalau kita kurang nafsu kita, aku udah dibawa kalaupun dosa dia yang dosa kok gitu. Lagi pun dia yang bayar kok. Tengok satu potong wih, mahal kali nih kata orang Medan ya kan. Jadi tapi kita coba untuk zuhud tadi seperti itu salah satunya. So menganggap Allah di atas segala-galanya dulu. Kita tengok ini kalau benda ini adalah benda yang bukan halal, bukan jelas halalnya, apa yang saya makan? Kan gitu. Jadi kita kalau gitu gimana keadaan kita? Kalau saya pribadi, saya akan istifsar, saya akan tanya itu staf. Saya akan tanya, Dik, cari yang pakai tudung kan? Dik, kamu Islam? Iya bang. Saya Islam. Saya mau 100% ini halal baru saya makan. Walaupun ini yang bayar di company, saya bilang. So dia jamin, insya Allah bang, ini halal 100%. Memang kan saya cari juga ada nggak sijil halal, kan kita bisa search direktory halal kan, nggak ada masuk direktory halal restoran kamu, saya bilang. Saat itu juga saya search kan, tidak masuk, betul tidak masuk, tapi kita akan dalam proses, sebab dulu kita ada serve alkohol, so dia bagi alasan seperti itu. Tapi makanan semua, supplier semua saya jamin halal. Ya begitu. Zakat itu baru saya akan makan. Otherwise memang saya tidak akan makan. Misalnya kan kita tanya sama pegawainya ya, mereka sebenarnya juga cukup pengetahuan untuk tahu itu halal atau enggak kan, tapi dia karena maksudnya nggak mungkin dia berangkat juga nanti ketahuan manajernya, oh kamu udah lari customer gitu. Yeah. Jadi dia cuma untuk ini aja yang dibilang ya halal gitu, ya kan? Yeah. Itu kita udah terbebas dari boleh juga tuh seperti itu. Artinya kita sudah berikhtiar dan mencoba. Ya kalau saya macam tadi, saya trust dia saja sudah. Ya, nah dia tahu dia yang dia serve kan, kita nampakkan dia yang melayani gitu ya. Saya tengok dia yang serve. Saya husnuzon sudah seperti itu, Mbak. Nah, kita kalau korek-korek lagi nanti susah juga kita kan, dalam arti mana suppliernya mana? Siapa supplier kamu? Susah juga gitu kan. Artinya sewajarnya kita lakukanlah, kita tanya. Oke, ini dalam masalah seperti itu. Kadang-kadang masalah keuangan kan. Masalah keuangan contohnya lah ya. Ada company yang tidak begitu clear contohnya ya.
halal haram mereka, ya mungkin menggunakan rasuah, menggunakan itu dan lain-lain ya. Itu hal seperti itu juga. Mana yang kita utamakan? Ya, kita akan dapatkan dengan cara yang bersih atau yang tidak. Maka itu tadi kembali kepada soalan tadi itu. Mana yang kita ya Allah menganggap sesuatu itu kecil. Menganggap dunia ini adalah benda-benda yang tidak utama, itu maksudnya. Utamakan Allah dulu, utamakan agama dulu, baru itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa perkara ya. Oke. Bagaimana zuhud itu boleh dicintai manusia? Ya, bagaimana zuhud dicintai manusia? Tengok di sini disebutkan. Ya. Kalau seseorang sudah dapat dia ya, dekat dengan Allah, dia merasa qanaah. Ada satu term qanaah itu merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah itu, dan dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu rezeki Allah yang tentukan padaku. Dia tidak akan salah alamat. Ya. Jadi kalau kita bersahabat dengan seseorang, kita sahabat ikhlas saja walaupun bilioner bagaimanapun dia. Kehormatan kita tidak tergadai. Tidak tergadai kehormatan kita. Sebab kita berkawan dengan dia ikhlas saja. Kita tidak mengampu, tidak puji-puji dia supaya dapat sesuatu daripada dia. Tidak. Itu makanya disebutkan tadi itu. Orang yang zuhud ini, manusia akan respect pada dia. Manusia akan respect. Sultan sekalipun, ada dalam satu sejarah disebutkan ya. Ada satu sejarah disebutkan. Zaman Khulafaur Rasyidin, bukan Khulafaur Rasyidin, Harun ar-Rasyid. Zaman Harun ar-Rasyid. Ada seorang macam itu. Ya. Dia di tepi kuburan. Harun ar-Rasyid datang dengan kudanya, dengan pengawalnya. Ya rileks aja. Dipanggil orang tersebut, ya Bahlul, ya sini. Apa yang kamu perlukan dari aku? Saya tidak perlu apa-apa dari khalifah. Kalau kita Perdana Menteri, kamu perlu apa? Tolonglah proyek ini. So itu makanya kita dikecilkan oleh orang-orang penguasa atau orang berharta ini, sebab kita masih merasa perlu pada mereka. Ya. Tapi kalau kita tidak merasa perlu pada mereka, ini maksud zuhud tadi. Kita tidak memerlukan apa-apa dari dia. Perlu apa kamu? Saya tidak perlu apa-apa dari kamu. Betul. Sekarang saya tanya, bolehkah kamu manjakan umurku? Aku tidak boleh. Nah, kalau gitu kamu lemah. Itu apa aku perlu pada kamu? Ya. Boleh kamu selamatkan aku daripada siksa kubur? Tak boleh. Ya. Sama saja kita. Kamu hanya khalifah, aku rakyat biasa. Sebab apa? Orang seperti ini pandangannya sudah jauh ke akhirat. Makanya ini dimuliakan oleh manusia. Orang justru akan respect pada kita kalau kita bersahabat dengan seseorang, kita boleh bercakap dengan dia, kita boleh, kalau dia salah kita boleh tegur dia secara gentleman. Dia justru respect pada kita. Semua orang. Kalau bersahabat dengan saya semua tunduk-tunduk. Katanya kan. Tapi apabila saya ada satu hamba Allah Datuk Sri, saya cakap aja. Kalau ada yang rasa saya tak begitu betul, saya cakap maaf. Saya open, kita plong untuk ngomong. Sebab apa? Kita ada kepentingan dia. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, saya ingat, oh nanti next time mungkin dia nggak jemput saya lagi nih. Telepon lagi, Ustaz, tolong datang, saya ada pembukaan office baru. Dipanggilnya juga lagi saya. Ya, artinya bukan saya nak membanggakan auzubillah ya, artinya ketika ada seorang tidak tepat, tidak betul, ya, kalau kita tidak ada kepentingan pada dia, kita boleh menyampaikan sesuatu. Dan pada masa yang sama juga, manusia pun justru suka pada kita. Tapi kalau kita bergantung pada manusia, kita suka pada dia, mulai kita request sesuatu, satu sekali di next di lama-lama dia pun nyampah juga saya kata orang Melayu. Ya. Sekali dua kali mungkin dia masih next time tolong cari orang lain. Ya kan? So seperti itu manusia. Makanya kata Nabi SAW,
Zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada manusia. Jangan kamu merasa sesuatu ketika kamu bersahabat dengan ikhlas. Bersahabat tak perlu kamu ada sesuatu, maka kamu masih ingin sesuatu daripada dia, maka dia tidak akan suka dengan kamu. Baik, ibu bapak yang saya kasih ya. Oke. Bagaimana tanda seseorang itu bersikap zuhud? Ya, bagaimana tandanya? Dan kalau ini belum ada pada kita cobalah. Oke, saya coba satu nih, saya coba plan ya, pelan-pelan. Oke, yang pertama, rasa cintanya kepada akhirat yang menyebabkan ia tidak terlalu sedih jika ada sesuatu menimpanya dalam urusan dunia. Ya. So dia sudah ada sikap akhirat oriented. Orientasinya akhirat. Nah, ketika orientasi akhirat ini sudah masuk dalam kalbu dia, maka urusan-urusan duniawi yang sifatnya hilang, yang sifatnya luput dari dirinya, maka itu tidak membuat dia menjadi sedih dan hilang arah. Oke? Ini ciri yang pertama disebutkan di sini. Tanda-tandanya. Oke. Jadi tanda yang pertama itu kecintaannya pada akhirat, orientasinya pada akhirat itu boleh menyebabkan dia tidak lagi merasa sedih, tidak merasa depresi ketika dia kehilangan sesuatu yang bersifat dunia. Disebutkan di sini contohnya kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa orang-orang yang dicintainya, atau harta yang disukainya. Ya. Berat itu, berat. Berat. Ya. Kalau kita mempunyai harta dan harta tersebut hilang, maka biasanya kita akan ikut uring-uringan. Tapi kalau ikhtiar dulu itu namanya gimana, Pak Ustaz? Ikhtiar mencari. Betul, ikhtiar wajib kan? Wajib ya. Pasti kita lakukan. Jadi bukan karena nggak ikhlas lah ya, ikhtiar dulu, Betul. ikhlas sekali. Sure. Ya udah, Ya. ikhlasin gitu ya. Ikhtiar wajib. Ya, ikhtiar mesti kita lakukan. Ikhtiar, sakit ikhtiar. Hilang harta ikhtiar, kita cari, kita buat maksimum kita punya usaha kita. Ya. Asal jangan sampai ikhtiar tadi boleh menghalalkan semua cara, ya. Hilang harta kita, Pak Dukun kita cari, ya. Pak Dukun bilang oke, sembelilah ayam hitam sekian ya. Saya Kan? baru kehilangan kucing, Pak Ustaz. 4 hari saya ngider di Masjid Alam. 4 Iya. hari tuh, Masjid Alam jauh. Iya. Enggak. Cari. Cimbang. Masjid Alam. 32. Iya. Jadi kucingnya hilang, dapat nggak dicari? Enggak, karena baru pindah, mau dikasih ke teman. Tutup dulu. Pas dibawa di ke sana, karena kan rumah baru mungkin ya, dia ngamuk, rumah baru sih. Jadi lari Pak Ustaz. Kalau dilari di sini sih dia bisa pulang. Saya sedih, saya nangis sama anak-anak saya 3 hari. Setiap 4 hari tahu saya sampai malam, siang, sore. Tapi lah sekali ya udahlah, gue untuk mengikhlaskan kita di ikhtiar kan. Ya. Nongkrong di kedai mama. Dia merasa Emang mau dibuang. dititip di Balusi tadinya. Mungkin merasa dibuang. Ya, dia merasa dibuang ya. Iya, terus gimana? Ngambek. Ngambek dia lari dia Ustaz. Terus hilang terus. Oh hilang lah, dari nggak tahu balik ke sini jauh. Terus gimana? Jadi kan walaupun saya tengok pun kucing di jalanan banyak. Iya. Namanya dia udah dari kecil sama kita kan, nggak pernah hidup di luar. Ya Allah, tapi udahlah berusaha untuk mengikhlaskan sekarang karena dah coba cari kan. Iya. Kalau yang nggak punya kucing kan rasain kalau punya. Iya. Jadi memang di situ tadi ya, itulah zuhud tadi itu disebutkannya disebut. Jadi rasa cinta kepada sesuatu itu tidak menyebabkan kehilangan dia kalau udah ada rasa zuhud dapat hadir di hati kita ya. Makanya itu disebutkan tadi itu di awal, zuhud itu adalah merasa kecil, mengkecilkan sesuatu itu. Dan itu perasaan kan, amalul qalb, perbuatan hati tadi itu. Jadi kalau kita kembangkan dia akhirnya menjadi membesar itu tadi ya, Mbak Mia ya. Tadi once kita slow down dia, jangan dibesarkan lagi. Jadi rasa sedih yang kucing hitam tadi itu kita slow down pelan-pelan. Terlalu banyak if.
aduh kalau begini jangan, kalau nggak begini. Ah. Ada banyak main salah-salahan. Ya. Ya, aduh itu setan semua ya Mas. Ya, betul itu. If itu kan lau dalam bahasa Arab itu Iya. boleh jikalau, kalaulah, Iya. yang akhirnya menyebabkan kita tertekan lagi. Dan itu memang kemauan dia. Ya kan yang ada takdir juga kan itu ya Pak Ustadz ya. Baik, ini nomor 1 ya. Yang nomor 2 disebutkan, oke, rasa cinta kepada akhirat itu tidak menyebabkan gembira yang berlebih-lebihan ketika kita mendapatkan sesuatu. Opposite yang tadi. Opposite yang pertama tadi itu kalau kita kehilangan sesuatu, kita tidak menjadi sedih yang akhirnya kita tertekan. Sedih boleh silakan. Memang Nabi pun bersedih kan ketika cucunya meninggal, anaknya meninggal. Ya, maka rasa gembira tadi itu tidak juga berlebih-lebihan sehingga kita menjadi lupa diri. Nah, ketika kita memperoleh sesuatu perkara yang baik atau sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, ini. Jadi dia mu'tadil. Jadi sifat orang yang zuhud itu dia kan ya biasa saja. Ya, cool biasa saja. Dapat nikmat, alhamdulillah. Ya, bersyukur. Ketika dapat musibah, dia akan bertenang, bersabar. Dan kedua itu baik untuk mereka. Ya, jadi itu sifat yang pertama dan yang kedua. Oke. Yang ketiga dikatakan di sini adalah ya, dia hanya merasa menyerahkan urusan semuanya kepada Allah. Semua urusannya kepada Allah. Artinya apa? Ketika dia melakukan satu kebaikan, tidak dipuji manusia, oke saja. Sebab kita bukan mengharapkan pujian. Ya. Ketika melakukan sesuatu, lalu dicela oleh manusia, dihina oleh manusia. Biasa saja, dia buat. Aku buat bukan karena manusia. Karena center dia tadi itu sudah lillahi ta'ala. Aku buat ini lillahi ta'ala, jalan. Mau manusia cela, oke. Aku jalan, mau manusia puji, aku jalan. Sebab bukan pujian itu atau celaan itu yang menjadi kita berbuat atau tidak berbuat. Nah, ini ciri-ciri orang yang ketiga. Jadi mudah-mudahan yang ketiga ini ya dapat dalam aplikasinya kehidupan kita. Contohnya dalam Misteri Zahra akan ada kegiatan-kegiatan. Contohnya kegiatan tahunan. Gua aja sih buatnya. Nah ya. Karena kita yang buat, kita yang dapat reward. Nanti orang nggak puji ya, bukan nggak pujian itu yang kita harapkan. Ya kan, betul kan? Maka ketika kita melakukan zuhud tadi itu dengan menambah perbuatan hati kita, keikhlasan itu. Ini semua interrelated ya. Qanaah, rasa cukup, ikhlas, betul-betul lillahi ta'ala ya, dengan zuhud tadi seperti itu. Maka dia akan menyebabkan kita terus berbuat. Makanya disebutkan dalam salah satu fadilah zuhud itu adalah orang akan terus-menerus melakukan kebaikan. Fadilah keutamaan zuhud itu adalah diantaranya orang akan terus-menerus melakukan kebaikan. So dia tak kisah atau orang lain. Tak kisah. Orang nak hina, orang nak caci, orang nak puji, aku jalan aja aku buat. Jadi, tapi kayak di masyarakat zuhud lebih ke arah yang hidup sederhana, yang di kampung, yang nggak mau terkontaminasi sama metropolitan, kayak gitu Pak Ustadz. Nah itu sifat zuhud yang salah tadi itu. Jadi zuhud itu sebenarnya tidak berhubung kait dengan apa tadi itu, dengan gaya hidup. Bukan gaya hidup fisikal maksudnya, tidak, bukan gaya hidup fisikal situ. Zuhud itu harus tinggalkan dunia, nggak usah naik kereta, naik mobil. Salah kan? Kita mampu. Kalau kita mampu, Mbak, kalau yang mampu naik MERS saja. Kalau memang mampu naik BM, silakan naik BM. Kalau memang mampu naik kereta mewah, silakan naik. Karena di Islam pun diinginkan ya Pak Ustadz, apa? Niatkan, kalau boleh kita berharta, Islam tuh untuk kemajuan. Macam mana rukun Islam kedua boleh kita laksanakan? Wajib zakat. Kalau kita tidak berharta, kan? Bagaimana? Lihat ibadah-ibadah. Berkorban, hari raya haji, ya, Mbak sekalian, berkorban. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah pada hari nahar, hari Idul Adha itu, selain daripada iraqatud dam, menyembelih. Berkorban, itu amalan yang paling afdol.
Gimana kita? Berapa kurban kita setiap tahun? Iya, nah itu harus. Berapa kurban setiap tahun? Kita tanya diri kita. Ya. Ya. Oh, saya alhamdulillah tiap tahun menerima daging kurban. Menerima. So kita berapa banyak daging kurban kita sampai kepada orang lain? Kristen di situ. Sebab ya amalan saya. Kalau kurban itu kan minimum satu keluarga satu kan ya. Oke. Kalau misalnya kan itu korban berarti atas nama suami gitu. Kita sama anak-anak dihitung berkorban juga. Iya, jadi dalam kurban itu dalam hadis Nabi disebutkan seperti itu. Sebenarnya dia kadang-kadang orang bilang satu bagian itu satu bagian ya. Contohnya lembu itu 7 bagian, maka itu 7 nama gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu sebenarnya. Jadi dalam hadis bukan kalau dalam apa yang diamalkan Nabi para sahabat, kalau satu kepala keluarga dia mampu berkorban 1 ekor unta, 1 ekor lembu, 1 ekor yang lembu lah ya, yang jenis besar macam itu, silakan. Jadi atas nama dia dan keluarganya cukup. So macam saya kepala keluarga, saya niatkan saya beli 1 ekor lembu untuk saya dan keluarga saya. Kalau anak saya 10, ya 10 orang semua dapat apa tidak. Jadi kepala keluarga. Misalnya satu lembu 7, bukan, tidak semestinya. Dia ada 2 option ya, tengok ya. Ustaz nih, kami saya dengar selama ini begini, Ustaz nih jarang sesat. Bukan gitu. Kalau kita family, saya dan istri sudah 2 ya kan. Kalau istri saya 2, tambahlah lain lagi. Istri saya 1, anak saya kebetulan 5 ya. Jadi kita 7. Saya beli 1 ekor lembu 7 orang. Gimana kalau anak saya 10? Berarti sudah 12 orang. Cover tak 1 ekor lembu? Cover. Atau yang satu bagian itu untuk satu family pun boleh juga Pak Ustaz. Nah, hakikatnya 1 lembu atau 1 hewan ternak tadi itu, lembu kalau dalam hadisnya lembu, bukan kambing, lembu atau unta ya. Lembu atau unta untuk 1 keluarga. 1 keluarga. Termasuklah kalau contohnya saya ada anak, saya ada menantu, ya dia belum mampu juga. Saya katakan ini adalah dari muslimun dan ahli keluarganya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Kalau saya mampu lagi, saya beli 2 ekor, 3 ekor, boleh. Sunnah, lagi baik. Oke, sekarang soalannya saya tidak mampu. Macam sahabat Nabi kan ada yang tidak mampu juga. Maka kalau kamu tidak mampu, kata Nabi, kumpullah 7 orang. Ahmad, Mahmud, Zaid, Hamid, Ucok, Buyung. Kumpul 7 orang, belilah 1 ekor lembu. Itu sejarahnya. Jadi kadang kita kan kami dari mana, ibu dari mana, kita dari mana gitu. Misalnya satu bagian di Jogja, satu bagian di Bogor, satu bagian di sini, satu gitu-gitu kan boleh. Boleh saja. Tapi kira 1 bahagian lah. Kira 1 bagian 1 bahagian. Ya, boleh saja. Artinya partisipasi yang paling murah itu, paling mudah. Paling mudah dan paling murah seperti itu, 1 bagian 1 bagian. Sebenarnya kalau suami mampu atau ayah mampu di sana, udah ayah 1 ekor potong. Ayah punya anak, anaknya pun mampu juga, saya 1 ekor untuk saya dan keluarga. Seorang suami sudah boleh cover kepada istri dan anak-anaknya, 1 keluarga. Maka sebetulnya kalau suami itu beli 1 bagian itu udah cover saya dan anak-anak kan? Satu bagian. Nah itulah tadi. Kalau 1 bagian dia yang mampu, nah itu bolehlah kita anggap. Ya, tapi sebenarnya itu sangat minimum lah. Kalau contohnya seharusnya 1 orang suami itu memotong 1 ekor lembu atau minimal tak mampu dia lembu 1 ekor kambing lah. Gitulah contohnya ya. Kalau tidak mampu 1 ekor lembu. Jadi kita juga dari yang berkorban. Ya itu yang saya bilang. Kalau misalnya emang cuma 1 bagian, berarti kan 1 orang, berarti asal 1 orang. Kalau misalnya bergilir, kalau bisa oke tahun ini bapaknya, tahun depan kalau sakit nama ibunya. Ya, boleh saja. Nggak masalah ya? Boleh saja, Dalam tidak bentuk yang masalah. ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Bisa ini jangan Ini apa namanya kurban itu kan kita lebih bagus kita kasih ke orang tua atau teman. Kalau kita 1 lembu. Ya. Kami kemarin orang tua anak kan, anak justru
belum pernah berkorban, selalu orang tua aja dikasih. Karena suami saya merasa anak-anak belum. Ada juga yang akan Oh iya, jadi sebenarnya gitu. Kalau memang macam suami dia udah mampu untuk berkorban, bukan wajibnya tuh. Wajibnya itu pertama korban itu sunnah ya. Kemudian kalau kita udah mampu, suami mampu, berkorban saja lah untuk saya, suami untuk keluarga. Kalau untuk tak apalah. Suami saya berkorban itu wajib. Oh iya, dia Hanafi. Hanafi betul, ya. Jadi anak-anak tuh saya malah dari dulu tuh aduh anak-anak tuh belum wajib. Jadi anak-anak tuh sebelum pernah berkorban sama sekali. Betul. Selalu orang tua aja. Iya. Iya, sebab memang itu kaidahnya seperti itu. Cover macam saya, kalau saya berkorban saya tidak pernah atas nama anak. Atas nama saya aja. Atas nama saya korban itu. Karena bukan atas nama anak. Nanti mereka dari rezeki, mereka sudah create satu family yang mampu, so dia pula berkorban untuk family dia. Ya. Ya. Saya Syafi'i. Iya. Iya. Istri, anak-anak semua cover. Iya. Saya? Pokoknya satu keluarga lagi. Betul, satu keluarga. Berapa, gitu ya. Betul. Mau anak berapa diingatkan aja ini untuk saya Nabi Muhammad. Kalau satu lembu kan Ustaz, bukan satu kambing. Kalau Nah, kayak tadi Ustaz, itu kambing kita kiaskan ke situ minimal ya lah. Sebab kambing kita, lembu kita tak mampu kan. Kalau kita tak mampu kita kiaskan ke lembu, ke kambing tadi itu. Kalau kita tidak mampu, ya macam satu bahagian tadi. Harus kepala keluarga lelaki kan kita pun boleh. Apa harus kepala keluarga? Iya, kalau kita sekarang itu kalau memang sekarang gini Mbak, saya fleksibel ya. Sekarang tengok kemampuan. Kemampuan. Seorang suami mampu dia untuk berkorban, istri pun mampu berkorban. Silakan. Silakan lebih baik. Ya, uang saya dari suami juga. Ya. Uangnya dari suami juga. Nah, kalau seperti itu sudah cukup. Nah, kalau seperti itu sebenarnya sudah cukup suami saja. Kalau memang merasa lebih lagi, seperti disebutkan tadi itu, 1 ekor di sini, 1 ekor di sana, 1 ekor di sana, silakan. Ya, ada hamba Allah di jiran tempat saya itu, Datuk, masya Allah, atau 20 ekor satu tahun, setiap tahun. Bukan 1-2 ekor lah, banyak ekor. Tapi itu nama dia sendiri. Atas nama dia keluarga. Walaupun kita buat di banyak tempat itu nama suami kita aja. Ya, dia dan keluarga. Cover itu semua. Jadi Mbak Mona tak mesti nama saya, tak payah seperti itu. Kalaupun nak buat tidak masalah. Ya. Keluarga. Yes. Inti daripada korban kembali kepada poin kita tadi itu adalah pemberian sedekah keuangan kita tadi. Ya, keuangan kita tadi itu yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Ya, korban itu adalah suatu pemberian kita kepada Allah SWT yang terbaik yang kita mampu. Ya, kalau kita mampu hewan yang 5.000, silakan. Kalau kita mampu yang 10.000, silakan 10.000. Saya baru-baru ini, saya respect sahabat saya Bangladesh ya, saya respect. Baru-baru ini saya ditelepon orang $2 malam, Ustaz, tolong alih kereta. Kereta saya kebetulan baru parking malam-malam 12. Saya turun. Lembu datang 3 ekor, naik lori, dan yang paling besar itu ya kurban. Besar. Ya Ustaz, ini ada sahabat saya memang dia rezekinya luas, maka dia korban yang terbaik. Itu. Ustaz, kalau setiap tahun memang kena nama yang sama atau diganti atau sepatutnya sama? Itu tadi tuh kembali kepada kemampuan tadi tuh Mbak. Kalau memang satu lebih baik sama suami ya. Ada nama suami aja. Setiap tahun atas nama suami pun tidak mengapa. Mungkin suami dan keluarga perempuan nama ayah ibu Atas nama gitu. Boleh nggak sih kalau korban tuh? kan yang wajib dulu Tidak mau suami korban dulu, untuk Ustaz. Iya. orang Sekarang ini keluarga. kurban ini adalah pertama kita tentukan kalau macam Hanafi dia mengatakan wajib setiap tahun bagi yang Iya, mampu. itu wajib memang harus. Jadi nama itu sebenarnya penting atau Namanya oke, contohnya ayah kita tidak mampu berkorban contohnya. Atau orang yang meninggal lah Ustaz juga. Iya, yang sudah meninggal. Kan? Si korban itu orang meninggal, dia udah meninggal, boleh si korban itu atas nama dia, sama sedekah saja, tak perlu atas nama dia yang kita sebutkan. Nama sedekah saja. Gitu kalau ya. orang ini itu Ustaz yang meninggal itu suami saya setiap tahun insya Allah alhamdulillah untuk nanti Muhammad SAW. Oh betul, ya, itu sunnah Nabi. Orang tuanya yang Betul. meninggal.
Iya. Kembali kepada coverage macam tadi, Mbak. Kembali kepada setiap orang yang mampu, itu poin kita tadi itu kan. Jadi penamanya siapa? Kata Nabi SAW, hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat min ummati Muhammad. Ini adalah untukku, ahli keluargaku, bahkan untuk umatku sekalian yang tidak mampu untuk berkorban. Jadi sebenarnya fleksibel dia, Mbak, poin dia di situ tadi. Ya. Ya. Yang penting korbannya tadi itu. Kalau kita tidak mampu macam tadi, saya tidak mampu untuk berkorban 1 ekor lembu. Oke, ambil 1/7. Join di sana. Saya tak mampu di Malaysia 800, pergi ke Bangladesh atau pergi ke Kamboja, di sana 350. Silakan. Ya. Boleh. Sebab kita tidak mampu, kita rasakan itu yang kita mampu. Dan lagi pula kita tengok sahabat-sahabat kita yang pergi ke sana membuat korban itu. Saya pun ada join satu NGO itu ya, Fitra Ummah. Saya join. Kata Ustaz, memang sana dhaif sangat. Setahun sekali dan mereka berhari raya. Bahkan itu daging-daging kurban yang mereka buat tuh, mereka kerjasama dengan Mardi ya, dengan Mardi Malaysia. Dia buat itu bukan macam mana supaya boleh menjadi 6 bulan umur daging itu. Disalahin. Dia salah lah, dia inilah, ya adik kaleng lah, whatever supaya dia boleh bahkan sampai setahun. Dia kan saking daifnya, ya. So mereka memang tunggu itu. Muslim, ya, yang utamanya di situ. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi orang Muslim yang mendapatkan, boleh orang lain. Tapi kita orang tetangga Muslim kita harus kasih juga. Oke, baik. Sekarang ini, Mbak. Oke. Pertama kalau kita perhatikan ya, daging kurban ini dibagi 3. Asalnya ya, dibagi 3. Yang pertama, jadi cinta korban kita ini. Baik. Ya, baik. Tapi pengetahuan aja selanjutnya. Apa salah satu amalan yang utama kurban? Iya. Kurban atas nama suami. Baik, oke, cantik, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita fleksibel aja. Ya, korban itu hakikatnya pertama di daging itu dibagi 3. Ya, kalau kita contohnya saya berkurban seekor lembu, ya, dibagi 3. Yang pertama 1/3 itu untuk kita yang memperkorbankan. Artinya daging itu boleh kita ambil 1/3. 1/3 lagi untuk fakir miskin. Ya, makanya sekarang ini kalau memang semua sudah yang related dengan ibadah ini, maka dia hakikat awalnya itu orang Islam dulu, ya, fakir miskinnya. Kemudian 1/3 lagi adalah untuk sedekah ammah, sedekah umum. Termasuklah macam di tempat pakcik saya di Medan. Dia kalangannya kalangan yang menengah ke atas kan. Rumah itu memang agak-agak bagus lah ya. Kemudian di tengah-tengah itu masjid gitu. Masjidnya itu pula kalau orang-orang kaya, masjidnya baik 30 ekor kan. Kemudian bagaimana dengan orang persekitaran itu yang tidak berkorban? Kita bagi enggak? Padahal kaya-kaya itu ya kan. Silakan dibagi, boleh saja. Jadi jiran kita contohnya ada yang kaya, silakan dibagi. Silakan dibagi. Tidak mengapa. Makanya dia dari salah satu tujuan daripada korbannya kan meningkatkan mereka silaturahim seperti itu. Mereka silaturahim. Ya. Dikuatkan di silaturahim tadi, pembagian daging. Itu dapat sini, Ustaz. Saya Lagi ini pun dapat juga. dapat, iya alhamdulillah. Allah enggak usah, saya sudah banyak duit ini, saya hari-hari pada korban. Jangan, itu silaturahim kita. Kita terima. Dan kita akan bagus juga terima dari kurban. Betul, ya, itu terima sebagai syiar. Pembagian itu syiar, ya. Jadi luas dia aspeknya, ya, aspek korban. Tapi kembali lagi kepada soalan yang pertama sebenarnya tadi, dari sini asalnya tadi Mbak Nia kan. Kenapa? Apa cinta pertama tadi itu? Orang Islam itu harus punya duit. Kalau dia zuhud dengan alasan zuhud, our story. Kalau alasan zuhud tidak dia bekerja, ya, alasan zuhud tidak bekerja, lalu duduk di gua, duduk di tempat-tempat yang dhaif, tasbih zikir-zikir aja, dan itu klaim itulah Islam. Kalau zaman Nabi SAW dan para sahabat, mereka hanya duduk di masjid di surau-surau, nggak sampai Islam itu kemari. Ya, jadi mereka semua bekerja dengan profesionnya, ya,
dan tabiin dan seterusnya, mereka adalah orang-orang yang aktif dalam mengejar dunia ini juga tanpa meninggalkan sifat zuhud tadi itu. Konsep zuhud itu tidak bertentangan dengan kehidupan ini. Ya, sebab zuhud itu adalah amalan hati. Amalan. Oke, mungkin kita tutup dulu. Sudah 12:30. Mengeluarkan nggak ada yang Ya, sekejap ya. Saya? Baik. Tanda-tanda seorang bersikap zuhud ya, ada 4 ini. Oke, yang pertama tadi kita katakan rasa cinta kepada akhirat menunjukkan dia tidak sedih akan sesuatu yang menimpanya dalam urusan dunia. Oke. Yang kedua, rasa cinta pada akhirat menunjukkan tidak terlalu gembira jika dia menerima sesuatu kebaikan. Ya, tidak menjadi lupa diri dan lain-lain, tapi tetap bersyukur, alhamdulillah ya kali ini bisnis berhasil contohnya ya. Baik. Yang ketiga, dia merasa hanya berurusan dengan Allah. Urusan saya, my business dengan Allah. Kayak buat ini, kalau orang puji silakan dipuji, saya tidak menjadi bangga. Kalau kamu pun keji, saya tidak menjadi kecil hati. Kalau saya mengharapkan pujian tidak dipuji, maka saya tidak buat lagi. Ya kan? So, harapkan pujian. Oke, tidak. Yang terakhir, tanda seorang itu bersikap zuhud adalah ia jujur dalam beribadah dan dalam bertindak. Ya, dalam beribadah dan bertindak atau bersikap dia senantiasa jujur. Kenapa? Ketika dia bersendirian, ia merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan apa yang dia ingin lakukan. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, ya, dia beramal biasa-biasa saja. Tapi apabila dia bersendirian, dia lebih lagi beramal. Ayo kita tanya diri kita lah, sama-sama. Ya, kalau kita bersendirian, gimana amalan kita? Ya, saya kalau sholat berjamaah zuhur contohnya di masjid, saya rasa rugi kalau saya tidak mengerjakan sholat sunat berjamaah, sholat sunat selepas sholat berjamaah tadi. Tapi kalau di rumah, selepas saya sholat zuhur aja, Allah pegang handphone lah, buang itulah, buang itulah. Kenapa saya tidak sholat sunat ba'diyah? Nah, itu kita tanya diri kita. Kenapa? Contohnya seperti itu ya. Kalau dalam hati kita itu, saya sholat sunat di masjid ketika orang ramai, rasa ringan untuk sholat berjamaah, untuk sholat sunat. Ya, kenapa? Saya termotivasi. Itu boleh. Itu boleh. Saya termotivasi. Lihat orang ikut sholat berjamaah, so saya pun ikut berjamaah. Ya, kita datang awal, contohnya macam lelaki ya. Kita datang awal sholat Jumat. Tengok kiri kanan semua orang buka Quran. Macam seronok lah baca Quran. Niat tadi tengok baca Quran pun udah duduk aja kan. So kita pun kita ambil Quran, kita baca Quran. Kalau memang niat kita ikut meraihkan keadaan dan suasana itu baik. Tapi bukan karena orang semua baca atau malah tak baca. Apa kata dunia kalau kita baca? Nah, itu tidak boleh. Sebaliknya di rumah pun seperti itu. Kalau itu adalah sifat zuhud yang keempat itu, tanda-tanda seorang itu dia jujur dalam beribadah dan bersikap, bertindak. Walaupun bersendirian, tetap aja kalau memang aku mau sholat tahajud, aku sholat tahajud. Ya, sholat. Bersendirian dia, tapi dia ambilnya handphone. Live. Live bro, rakaat ke-6. Dengan rakaat ke-6 nih. Live. Tapi untuk macam beberapa chat atau imam-imam itu kan sebelum dia mulai, karena dia live kan, maksudnya dia emang ada Instagramnya, terus dia kayak ada sholat malam atau apa, maksudnya kayak dari masjid Madinah atau apa ajaibnya, emang ada kayak gitu kan, maksudnya beberapa imam itu emang ada kayak gitu, jadi kayak tahajud gitu, terus ternyata ada live-nya. Iya, jadi sebenarnya makanya disebutkan Mbak ya, sebenarnya kalau ibadah-ibadah sunnah itu, biar hanya kita yang tahu. Ibadah-ibadah sunnah itu
Biar hanya kita yang tahu. Supaya kita membedakan. Ya. Kalau berjamaah itu, kita mesti orang lain tahu. Kalau kita tidak tahu, kalau orang lain tidak tahu, tidak ada sholat jamaah dah. Ya. Ya. Betul. Jadi kalau ibadah sunnah itu, kalau saya lah prinsipnya macam itu. Ya. Ibadah sunnah itu sebaiknya biar kita saja yang tahu. Ya. Jadi kalau syekh itu macam mana mereka dia on itu apa sih portal masjidnya gitu Ustaz. Jadi kayak berjamaah, jamaah. Iya, Ya kalau berjamaah. Emang dari apa? Ya. Profil Facebook resminya. Iya, iya. Kalau yang berjamaah berarti memang syiar masjid. Boleh saja, boleh saja. Tapi kalau kita bersendirian, jadi kita cita bersendirian tadi. Sure, ya betul. Ya, ya, betul. Kalau macam di tarawih di Masjidil Haram biasa kan dia mereka jamaahnya qiyamul lail ya selepas sholat itu boleh saja. Yang kita maksud di sini adalah masalah bersendirian tadi. Jadi seperti sini kalau orang yang zuhur itu dia baik bersendirian atau dengan orang lain maka dia tetap kukuh istiqomah dalam beramal tersebut ya. Dia jujur dalam bertindak. Bertindak pun seperti itu juga. Tindakan kita contohnya yang ringan-ringan saja. Kata Nabi salah satu bentuk keimanan itu adalah imatatul adza anit thariq, mencabut sesuatu yang membahayakan di jalan. Kalau ada nampak kita batu ini kalau kena kereta ini pun tebang boleh pecah kaca rumah kan. So contohnya macam itu dan kita bertindak. So kita ambil batu tadi kita buang atau kita ambil benda-benda yang mengaratkan kita buang tepikan di jalan. Tapi kalau ada orang baru kita buat. Nah, kalau tak ada buat, bantai lah. Aku main bola pun tambah lagi. Nah, itu lain lagi ya. Makanya disebut itu. Kalau orang zuhur itu, dia jujur dalam baik beribadah ataupun dalam action ya, dalam bertindak. Ya, sebab dia tadi itu orientasinya bukan lagi pandangan manusia. Orientasinya bukan pandangan manusia. Orientasinya adalah akhirat. Ada yang online. Mbak Silvi ya. Mbak Silvi. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, saya rekod juga ini. Kadang-kadang saya dengar sendiri apa yang saya cakapkan untuk saya lah, maklumat saya. Ini sudah habis lah, 4 saja ya. Jadi kurang. Mudah-mudahan ada yang manfaat daripada yang saya sampaikan. Kita dapat hikmahnya. Yang salah keliru adalah daripada saya menyampaikannya, lebih kurang mohon maaf jika ada salah keliru. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.